Tuh. Matiin dulu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Naufal Al-Fatin dari kelompok satu dengan tema tugas besar satu pendidikan kewarganegaraan dengan tema urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi untuk mata kuliah. Saya juga ada eh, lima orang anggota kelompok saya. Yang pertama itu Mas Ahmad, Syauki, Ilham, kemudian Ardan Safi'i, Hendi Utama, dan juga Pak Jumanto. Oke, saya akan menjelaskan pertama-tama pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan sarana pendidikan efektif dan strategis bagi negara-negara demokratis baru untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat luas tentang pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan, dan melestarikan demokrasi, serta penghormatan dan penegakan HAM. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dengan demikian bisa menjadi pilar bagi tegaknya nilai demokrasi yang berkeadaban dan harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat kampus melalui berbagai program pembelajaran yang mencerminkan adanya rekonstruksi sosial. Kemudian dapat dianalisis juga pendidikan kewarganegaraan bisa dicarikan solusinya atau terapinya harus dapat dijadikan wahana dan instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka membangun sosial kapital yang efektif bagi tumbuhnya culture demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani. Kemudian saya akan membahas kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi berkeadaban. Saya sudah merekap menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu meningkatnya gejala dan kecenderungan political literasi, tanda kutip, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Poin selanjutnya, meningkatnya political apatism atau apatis berpolitik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik menjadi terjadinya pelanggaran terhadap HAM baik yang dilakukan negara maupun warganya. Pembentukan warga negara itu eh, yang cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial, dan juga memiliki keadaban demokratis dan demokrasi berkeadaban merupakan tuntutan dan keniscayaan. Kemudian selanjutnya, eh, untuk subjudul kompetensi standar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan disampaikan oleh Mas Jimanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, untuk kompetensi standar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu kita ada 4 poin yang akan kita bahas. Mas, tolong slide-nya, Mas. Aduh, Mas, slide-nya next, Mas. Di sini ada 4 poin, diantaranya konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kedua, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiganya, prosedur proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir itu metode pembelajarannya. Oke, kita bahas untuk yang pertama, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur,
bahasa, usia, dan suku bangsa. Untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin keduanya, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai social study. Artinya secara metodologis pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social studies, yakni transmisi kewarganegaraan yang sering disebut citizenship transmission. Untuk poin keduanya itu Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menyatakan bahwa belajar merupakan usaha sadar dan terencana. Di sini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuan yang hendak diberikan kepada peserta didik. Untuk poin yang ketiga, prosedur proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkonsep deep knowledge and convergent knowledge, menerapkan nilai-nilai dan memberi keteladanan. Kalau bahasa Jawanya itu engarsa sum tulodo, membangun kemauan ing madya namun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang sering kita dengar itu dengan istilah tuturi handayani. Oke, untuk poin yang terakhir dengan metodenya sendiri, metode pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sendiri. Metode ini memiliki peran yang penting dalam upaya mendukung tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Secara metode pembelajaran itu terbagi menjadi 3 opsi atau 3 strategi. Di antaranya yang pertama, strategi pengorganisasian. Maksudnya sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti penelitian isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. Dan strategi keduanya itu strategi penyampaian sebagai langkah untuk mendapat respon siswa dengan menata interaksi dengan baik. Yang ketiganya strategi pengelolaan, langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan. Strategi tersebut harus didukung dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dilihat dari segi pedagogis dan filosofisnya, metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Mungkin itu saja untuk pembahasan pendidikan kewarganegaraan dari sistem pendidikan nasional yang utuh. Untuk selanjutnya boleh dipersilakan, Mas. Pertemuan selanjutnya, terima kasih. Konfigurasi atau sistem PKN dibangun atas paradigma
sebagai berikut. Pertama, kurikulum kewarganegaraan dirancang sebagai tema pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Lanjut. Kewarganegaraan secara teoristis itu dirancang sebagai mata pelajaran yang meliputi aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik yang menyatu dalam ruang lingkup pemikiran, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan demokrasi, dan substansi negara atau saling menembus dan membaur pertahanan. Lanjut. Kewarganegaraan menekankan bahwa konten yang mengandung nilai-nilai dan pengalaman belajar berupa sebagai tingkah laku yang perlu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembelajaran kehidupan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjut di Mas Hendy. Silakan Mas Hendy. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional pada awal alinea keempat menjadi landasan teori bagi tujuan bernegara. Salah satu tujuan bernegara dapat diperjelas dari pernyataan pendidikan kehidupan berbangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang Integritas PK, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini mempunyai posisi yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional negara. Arah pengembangannya harus fokus pada menjadikan siswa agar menjadi orang Indonesia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Next. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan. Sumber historis, substansi pendidikan kewarganegaraan dimulai sebelum Indonesia merdeka. Dilihat dari sumber sosiologis, pendidikan kewarganegaraan diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Sumber politik pendidikan kewarganegaraan, dokumen kurikulum kewarganegaraan pada tahun 1957 hingga sampai saat ini, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2003. Next. Dinamika, esensi, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Peran warga negara sebagai garda terdepan pendidikan karakter sudah jelas. Harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari materi yang dibahas yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Artinya, pendidikan kewarganegaraan itu mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik atau good citizen dan smart citizen, guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Pendidikan karakter
dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang merupakan ladang unggulan dalam pembinaan karakter peserta didik. Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran kewarganegaraan dan muatan materinya memiliki nilai karakter yang kaya yang selanjutnya akan membantu mengintegrasikan konsep pendidikan karakter. Pengembangan karakter siswa tidak hanya dapat dikembangkan melalui muatan materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui berbagai tahapan kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat didukung dengan penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Saran dari saya yaitu pendidikan karakter perlu dipersiapkan dalam pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan harus disiapkan materi, metode, media, dan sumber belajar. Tahapan kegiatan pembelajaran dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Komponen pembelajaran secara tidak langsung dapat membantu pengembangan tipe karakter yang ditentukan. Itu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi ilmu buat kami dan buat para pendengar sekalian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga kami dapat menerapkan apa yang telah diajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa maupun bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kurang maksimal dalam mengadakan forum ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.